Selamat datang di Pantura Channel. Ini dinamo alternator punya Hinuluhan 24 volt. Sebelum saya bongkar seperti biasa, saya cek dulu. Di sini terdapat 4 kabel. Abaikan yang warna hijau dan putih garis hitam. Karena untuk IC Hinuluhan yang kepakai cuma 2 kabel. Kabel warna biru dan kabel putih garis merah. Untuk kerusakan dinamo alternator atau dinamo ampere, 99% pasti IC-nya kena atau IC-nya rusak. Jika IC-nya rusak, IC alternator rusak, komponen lain belum tentu rusak. Tapi jika komponen lain rusak, IC-nya 100% pasti akan ikut rusak. Oke, saya cek dulu. Untuk kabel merah plus dari aki, saya gabung dengan kabel warna biru dan saya lilitkan di terminal B atau di baut 10, baut pengisian. Dan untuk lampu indikatornya, di sini saya buat pakai bohlam biasa. Salah satu ujungnya saya gabung di terminal B. Dan ujung yang satunya lagi saya gabung dengan kabel putih garis merah. Nah, ini kurang lebihnya diagramnya seperti ini ya. Dan untuk kabel hitam atau main dari spool aki, saya tempelkan langsung ke bodi. Harusnya lampu indikator menyala. Berarti kabel putih garis merah yang dari IC tidak mampu mengeluarkan massa. Dan saya pastikan dinamo ampere ini rusak. Kalaupun seandainya lampu indikatornya menyala, tapi waktu pulinya diputar, dia tetap menyala, nggak mau mati, itu juga dipastikan dinamo alternator rusak. Untuk kali ini saya tidak memodif IC alternator, saya akan kembalikan ke IC orinya. Tapi saya penasaran dengan IC alternator di Shopee. Ini IC alternator Mercedes 24 volt, harganya 67.000. Ini punya PS 100. Ini 24 volt punya Mercy. Ini IC Kamin 24 volt juga. Ini dari Cina 12 ada, yang 24 volt juga ada. Video selanjutnya akan saya tutorialkan. Kalian cari di Shopee IC alternator 24 volt, pasti akan muncul. Oke, kita kembali ke video semula ya. Saya sudah siapkan IC Hinuluhan. Di Shopee ada yang menjual 112, ada juga yang menjual 129 ribuan. Tergantung toko dan kepercayaan Anda masing-masing. Sekarang kita kembali ke perbaikan dinamo ampere ya. Alat utamanya yang harus kalian siapkan adalah solder, itu wajib ya. Di sini saya menggunakan solder listrik 500 watt. Kalian bisa gunakan solder bakar juga tidak apa-apa. Untuk solder listrik minimal 200 watt, 300 watt juga bisa. Tapi menurut saya, satu, lama pengerjaan, dua, panasnya kurang maksimal. Yang ketiga, jika kalian tidak teliti, waktu pelepasan kawat stator dan kaki dioda rectifier, kemungkinan kaki dioda rectifier akan patah atau putus. Suatu kumparan atau lilitan kawat tembaga, jika di tengah kumparan tersebut ada medan magnet yang bergerak atau berputar, maka kumparan tersebut akan menghasilkan listrik. Seperti itulah hukum Faraday. Di sini stator sebagai kumparannya, koil atau angker adalah magnetnya,
Dan rotor adalah pemecah medan magnet. Oke, saya bersihkan dulu koilnya. Sambil saya cek, siapa tahu ada gulungan yang memutus. Nah, ini ada serbuk ke biru-biruan. Langsung aja saya bongkar. Saya bongkar dulu ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini saya temukan dua titik yang mau putus. Seperti ini nggak boleh dibiarkan ya. Kita ambil aja, nggak usah kita gulung, kita ambil aja yang mau putus. Kita putus sekalian. Lalu kita masukkan lagi ke tempat seperti semula. Apakah dengan cara diputus akan mengurangi kemagnetan yang dihasilkan? Jawab saya tidak. Kalau cuma 2 sampai 3 lapis lilitan yang kita buang, itu tidak mengurangi medan magnet yang dihasilkan. Jangan lupa bungkusnya dikembalikan untuk bungkus kawat tembaganya biar tidak kontak ke bodi, biar tidak terjadi konslet. Oke, perhatikan ya, saya cek pakai kunci 10 ya. Perhatikan. Nah, kunci 10-nya melompat. Daya magnetnya masih tetap kuat sekali. Lihat lagi ya. Saya bungkus lagi dengan isolasi kertas. Lalu saya ikat untuk menjaga agar isolasi tidak lepas waktu kena panas. Cara masang yang benar, stator dan dudukan dioda rectifier dipasang dulu ya. Untuk menempatkan kawat stator biar pas pada kaki dioda rectifier. Saya bersihkan dulu dudukan dioda rectifiernya ya. Saya rasa sudah bersih ya. Sekarang saya mau cek dioda rectifiernya. Jika kalian nggak ada multitester, kalian bisa ikuti cara saya. Pakai bohlam lampu seperti ini, buatan sendiri. Bisa 24 volt, bisa 12 volt.
Salah satu kabel lampunya taruh di aki plus. Terus kabel main aki tempel langsung ke bodi dioda rectifier. Lampu ditempelkan di kaki dioda harus mati semua. Sekarang saya balik. Lampu saya tempelkan di plat lempengan main. Kabel main aki tempelin ke kaki dioda harus nyala semua. Beginilah cara ngecek tanpa multitester. Sekarang kita cek lempengan yang plus. Sistemnya mudah ya. Sistemnya sama seperti yang tadi ya. Mati satu, mati semua. Kalau nyala satu harus nyala semua. Begitu ya. Berarti lempengan plus ini dalam posisi normal atau posisi baik. Perlu kalian ketahui ya. Di sini ada plat IC yang nempel langsung ke plat dioda rectifier yang plus. Jangan sampai berkarat, karena itu akan mengganggu kinerja IC. Maka kalian harus amplas sampai benar-benar bersih. Oke, sekarang kita sambung kabel untuk IC dulu ya. Kita oper kabel IC yang lama. Saya potong, saya masukkan ke lubang IC yang baru. Untuk lubang pertama, dekat kaki IC yang panjang, itu kabelnya warna putih garis hitam, tidak kepakai. Terus sebelahnya lagi kabel putih garis merah, itu untuk indikator. Dan sebelahnya lagi kabel biru, itu untuk strom kontak. Dan sebelahnya paling pinggir kabel hijau, tidak kepakai juga. Untuk tahap penyolderan kabel di IC jangan terlalu lama. Kalau bisa habis satu solderan kalian celupkan ke air. Habis satu solderan lagi kalian celupkan ke air lagi. Biar tidak panasnya tidak masuk ke dalam komponen. Ini untuk masak IC, kalian harus perhatikan. Amplas bautnya, jangan sampai berkarat ya. Oke ya, sudah selesai. Tinggal pengecekan apakah normal. Yuk kita cek sama-sama. Jika pulinya ini diputar maka indikator di testpan harus mati ya. Berarti pengisiannya udah oke. Ini kayaknya oke karena saya putar pulinya ini seret ya. Berarti ngisi ya. Berarti kemagnetannya ada. Bagus. Istimewa. Oke, mantap ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Untuk video selanjutnya saya akan tutorialkan cara modif IC alternator 24 volt dan 12 volt. Seperti di Shopee yang saya tampilkan tadi ya. Saya akan tampilkan satu persatu. Oke, untuk kawanku se-Indonesia Nusantara, sehat selalu untuk kalian. Semoga diberi rezeki yang lancar dan panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.